Mungkin kita langsung saja ya, kita serahkan kepada Mas Pemateri, eh, Mas Ari di Suraputra. Silahkan. Cik, cik, ya. Kedengaran ya? Ya, dengaran Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke, mana sehat semua? Kita ketemu lagi. Mungkin kemarin kita sudah bahas tentang dasar desain sama apa hierarki visual dan apa namanya sedikit tentang layouting. Nah, tadi saya mau membahas tentang yang saya share di grup yaitu tentang kita pengenalan Photoshop sama bedah Photoshop dan apa ini? Lupa saya. Ada layer efek di Photoshop. Nah, eh untuk yang ini ada yang baru join kayaknya. Banyak yang kemarin yang ikut kemarin ya ada yang baru. Kemarin saya kasih tugas nggak harus selesai hari ini sih. Eh kapan aja cuma nanti tugasnya itu membuat logo bebas pakai aplikasi apa aja, boleh pakai Photoshop, terserah. Mau pakai aplikasi apa aja boleh. Yang penting intinya tahu dari arti logo yang dibuat itu aja. Oke. Apakah hari ini ada yang sudah? Yang kemarin ikut? Apa hari ini sudah? Ada yang siap presentasi enggak? Enggak ada. Oke, nanti sambil jalan aja. Oke, sekarang kita bahas saya tentang Photoshop. Jadi yang sudah pernah pakai Photoshop siapa? Yang pernah pakai Photoshop? Saya siapa satu-satu aja dulu ini. Siapa ini? Ada Mas Aksan. Mas Aksan biasanya sudah ngedit apa belum pernah ngedit atau gimana? Apakah mau belajar ngedit? Dulu sempat belajar sebentar aja Ustaz, terus nggak lanjut Ah. lagi. Ya, dulu pakai apa, Mas? Kalau boleh tahu. Sempat belajar Corel sama Photoshop. Oh, oke oke oke. Oke. Terus ada Bang Soleh. Bang Soleh eh, desain apa gimana? Apa bahwa sudah expert atau gimana? Boleh Belum kalau sama sekali, Mas. belum sama sekali. Oke. Ya, Siap-siap. Untuk Mas Eki Firmansyah, apakah pernah desain atau gini aja yang lainnya? Ada yang pernah pakai Photoshop enggak? Saya ya Oke. Siapa pakai Photoshop? Berarti pulau sudah bisa kayaknya. Mana nih aplikasinya? Oke, lanjut aja. Set. Oke, karena eh sebenarnya kan ini kan lanjutan desain lanjutan, tapi kan nggak apa-apa. Lanjutan itu kalau sini kita belajar mulai dari nol aja tentang Photoshop. Kemarin sudah belajar tentang dasar-dasarnya, sekarang kita menginjak aplikasinya. Cik. Nah, ini saya pakai Photoshop 2025. Mungkin nanti kalau yang pakai bawahnya itu agak beda, cuma beda di tampilan aja. Cuma intinya dari arti pilihannya itu sama. Oke, kalau membuat ini kan namanya apa ya? Bar atas. Ada kalau membuat project baru itu tetap pakai new. Nah, kalau di Photoshop CC yang terbaru di tahun 22 ke atas atau mulai 2019 itu di sini sudah ada template-nya mereka kayak foto, print, art Illustrator, web, mobile, film dan lain sebagainya. Oke.
tapi saya biasanya custom. Nah, ini yang sering dijumpai ini adalah nama project kita di sini kalau di atas kalau pakai yang 2025. Tapi kalau yang pakai di bawahnya sama aja nanti cuma biasanya beda tampilan aja. Mereka ngupgrade-nya di tampilan. Oke. Sama fitur yang terbaru ini mungkin ada artboard. Ini munculnya mulai CC 2000 berapa ya? 22 kalau nggak salah. Nah, di sini ada width sama height, sama kayak panjang kali lebar atau tinggi kali lebar. Ini formatnya. Formatnya kalian mau pakai apa? Pakai senti, pakai pixel, pakai apa? Itu di sini. Kalau resolusi, ada yang tahu enggak resolusi itu apa? Resolusi. Jawab aja nggak apa. Kita Besarnya pixel besarnya pixel. per Oke. ya Besarnya pixel per senti, per inci. Oke. Kurang pas. Apalagi ada yang nambahin enggak? Ada yang punya usulan lain? Resolusi itu apa? Resolusi. Oke. Udah ya. Resolusi itu bisa juga diartikan dengan ketajaman gambar. Oke. Nah, semakin tinggi resolusi makin biasanya semakin tajam. Tapi ukuran filenya juga semakin besar. Tuh. Oke. Sekarang ada studi kasus itu kita buat banner, desain banner dengan ukuran asli sama ukuran skala. Kalau kita buat desain banner itu kalau ukurannya asli, misal banner ini saya mau pakai ukuran 3 meter kali 1 meter. Jadi otomatis ini dia 300 sama 100. Nah, di resolusi jangan pakai 300. Kalau pakai 300, file jenengan bisa sampai 1 giga, 2 giga. Karena apa? Karena lajunya besar. Kalau pakai ukuran asli, main resolusinya Nah, kalau 300 kalau ukurannya asli 3 meter kali satu meter atau 300 senti kali 1 senti itu minimal itu 100 resolusinya. Tapi kalau di skala mainnya bisa pakai 30 kali 10. Kalau mainnya gini, resolusinya minimal 300. Jadi gitu. Ini untuk mengapa ya? Mengakali bahasanya kalau desainnya biasanya kalau ukurannya gitu. Biasanya kalau laptopnya nggak kuat, kalau pakai ukuran asli bisa diantisipasi dengan pakai skala. Nah, ini untuk resolusinya ada pixel per in, ada pixel per sentimeter. Oke. Terus ada mode atau mode warna. Ini yang kemarin kita bahas ada kalau di sini ada bitmap, ada RGB, ada CMYK dan lain sebagainya. Kalau standar dan kalau pakai kita untuk upload sosial media pakainya RGB seperti yang saya jelaskan di materi kemarin. Terus kalau mau dicetak pakainya CMYK. Oke. Nah, ini untuk background konten, ini untuk background projectnya. Bisa pakai kalau standar ya biasa pakai putih aja. Yang bawahnya ini ada color profil sama pixel aspect rasio itu aja. Nah, kalau sudah saya mau pakai skala 3:4 3:4 aja. Oke. Kalau sudah di create. Oke. Dari sini saya mau membahas tentang tool Photoshop. Tool Photoshopnya di sini. Oke. Di Photoshop toolnya itu ada yang sering dipakai, ada yang apa namanya jarang dipakai. Oke, kalau di Photoshop ini namanya Move Tool. Di sini ada sebenarnya di Photoshop itu ada video tutorialnya, dia langsung ada di apa di sininya, bukan? Ada tutorialnya sendiri.
Nah, ini namanya move tool untuk menggerakkan objek, membesarkan objek dan menggerakkan objek saja. Oke, yang perlu dipahami di awal ini Photoshop, setiap tool itu pasti akan memunculkan opsi di atas sini. Di top barnya itu pasti ada opsinya. Contoh, ya saya ngeklik move tool, keluarnya opsinya kayak gini. Kalau ngeklik tool lainnya, misal saya ngeklik ini apa, rectangle tool. Nah, di atas sini dia akan berubah. Sama kalau ya misal kalau pakai Canva, misal Canva kita milih teks, kan keluar opsi-opsinya juga sama. Opsi pilih font, opsi pilih anu itu sama aja. Oke, saya buat objek dulu aja, sederhana. Oke. Nah, gunanya move tool itu dia punya opsi auto select sama dia show transform control. Ini apa bedanya? Kalau auto ini auto ya, kan saya punya punya dua, satu warnanya hitam, satu coklat. Oke, kan ini dicentang sama dicentang ya. Kalau enggak dicentang, itu kita nggak bisa milih otomatis objek. Nah, kalau ini dicentang, kita bisa milih objek dengan klik kiri aja kita bisa milih objek. Nah, kalau show transform itu ini untuk memunculkan poin-poin di pojok ini yang untuk membesar kecilkannya. Kalau ini nggak dicentang, dia nggak ada. Nah, kalau ini auto untuk milih secara langsung, pilih objeknya dengan klik kiri langsung dipilih. Nah, tuh. Nah, ini beda sendiri ya. Ini opsi bawah ini kalau Photoshop yang 2024, 2025 ini baru ada yang opsi bawah ini. Ya, kalau yang di bawahnya ini nggak ada. 2023, 22 nggak ada yang optionnya di bawah sini. Oke, paham ya tentang move tool. Move tool itu untuk menggerakkan objek, membesar kecilkan objek, sama kalau fitur terbaru dari sini itu namanya ini. Kalau object shape ini, nah, oke, paham ya. Yang tool yang kedua, saya nanti nggak jelasin ini semua. Yang sering dipakai aja saya jelaskan. Yang sering dipakai, karena yang ada yang nggak jarang dipakai itu ada yang nggak dipakai sama sekali juga ada. Di Photoshop sekarang kita yang kedua dari Tangle Merge Tool ada ini apa? Ini tool yang untuk menyeleksi gambar. Di Photoshop itu ada banyak tool untuk menyeleksi. Bentar, saya tak masukkan gambar dulu. Nah, bentar, tak masukkan gambar dulu. Gambar. Oke, ini aja, mumpung ada. Oke, kalau masukkan bisa ditarik langsung atau biasanya. Nah, oke. Nah, ini namanya rectangular marker tool, tool untuk menyeleksi. Jadi tool untuk menyeleksi di Photoshop itu ada banyak. Satu ini, yang kedua ini. Ada ini yang dia seleksinya berbentuk pola yang sudah disediakan kayak lingkaran, kotak. Nah, kalau yang ini itu berupa ada lasso tool, ada polygonal lasso tool, ada magnetic lasso tool. Oke, saya dari awal ini aja. Ada rectangle marking tool, dia menyeleksi sesuai dengannya dengan ukuran kotak. Kalau yang lingkaran ya lingkaran dan sebagainya. Nah, itu. Nah, sedangkan kalau eh, ini lasso ini ada sekarang ini fitur baru kayaknya ini. Ada brush, dia kayak ngebrush, kayak di apa ya? Di itu kayak di akun langganan Canva kayak ngebrushnya kayak gini. Nah, ada yang pakai lasso. Lasso itu dia bergerak bebas sesuai dengan kursor kita. Kita mau buat kayak apa dia akan jadinya kayak gini.
Oke. Nah, untuk menghapus seleksian ini atau menghilangkan seleksian itu tekan Ctrl D. Bukan delete tapi Ctrl D. Nah, itu untuk lasso ya. Kalau untuk poligonal dia hanya bisa lurus atau nggak bisa belok. Oke. Nah, kalau yang terakhir ini ada magnetic lasso tool. Magnetic kan berarti magnet. Dia seleksi secara otomatis, tetapi dia hanya bisa jalan sesuai dengan eh misal ini bajunya kan merah, ini karena kan abu-abu atau dan sebagainya kan nggak kontras, dia bisa menyeleksi secara otomatis. Dia akan mengikuti warnanya. Tapi jangan harap kalau nah kayak ini, jangan harap kalau orangnya sama backgroundnya itu sama warnanya atau kayak ini, kayak ada bulu-bulu ini dia nggak bisa. Nah kalau gini perlu diingat-ingat, Ando di Photoshop 2022 ke atas itu kayak Corel pakai Ctrl Z kalau Ando. Tapi kalau Photoshop 2022 ke bawah itu Andonya pakai Ctrl Shift Z. Nah, ingat Ctrl Z kalau yang terbaru 2022 ke atas itu Ctrl Z. Nah, kalau pakai magnetic ini kalau balik ke yang sebelumnya itu di delete. Di delete dia akan balik. Nah, dia bisa otomatis cuma kita harus menyesuaikan dengan objeknya tetap sama kayak kita main remove BG gitu loh. Kalau main remove BG kan kalau warna orangnya sama backgroundnya sama, dia kan otomatis hilang semua sama kayak ini. Nah, ada lagi tool seleksi selanjutnya masih banyak. Yang ketiga itu, oh ini bukan. Ini. Kalau Photoshop terbaru ada ini, selection tool object. Tapi ini biasanya agak berat. Saya nggak praktek ya. Nanti nanti takutnya Photoshopnya keluar sih. Ini seperti aja. Nah, otomatis dia otomatis karena ini Photoshop terbaru dia otomatis detect kayak gini. Kalau di Photoshop 22 kita harus gini dulu. Nah, dikotai dulu. Kalau dilepas dia akan otomatis proses. Nanti dia menyeleksi sendiri secara otomatis. Ya, hampir mirip sama kayak remove BG, remove lainnya lah, yang otomatisan. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan hampir sama, cuma nggak rapi. Kalau otomatisan tetap nggak rapi. Nah, nah, ini untuk ini object selection tool. Kalau yang ini sama Magic Wand ini juga agak sama, wes. Terus udah nggak ada lagi, cuma itu. Ah, nanti ada itu enggak ya? Si materinya apa aja? Enggak. Oke, motion. Oh, besok besok tak ajari itu cara seleksi menggunakan pen tool. Oke. Nah, hari ini udah tool aja dulu. Nah, untuk tool yang selanjutnya ini namanya crop tool. Crop tool itu bukan motong kayak seleksian, tapi ini motong project kita. Nah, kayak gini. Kalau bahasa gampangnya itu motong lembar kerja kita. Itu namanya crop tool. Ini. Nah, kalau opsi-opsinya kayak perspektif crop itu berarti kita itu nge-crop secara perspektif. Perspektif itu ya, oh bisa. Kalau crop because image content. Oke. Gambar itu nggak bisa di crop kalau masih ada ini apa namanya? Apa ini ya? Ini harus dihilangi dulu. Smart object thumbnail. Ini harus dihilangi dulu. Pakainya klik kanan, cari eh rasterize layer. Nah, dia akan hilang. Nah, itu dia baru bisa kita motong secara perspektif. Nah, perspektif itu ya kayak gini nih. Nah, motong sudah dia kepotong secara perspektif. Nah, undo, Ctrl Z. Nah, oke.
Ini jarang dipakai. Ini slash tool ini biasanya dipakai kalau mau buat desain web apa namanya? Kayak layoutnya web itu nih. Nah, ini frame jarang dipakai. Nah, ini aja. Drop tool itu sama kayak tool-tool di aplikasi lainnya itu untuk apa namanya? Warna. Milih warna, cocokkan warna. Nanti dia keluar di bawah sini. Misal merahnya ini, saya mau ambil sampel warna merah ini. Nah, dia keluarnya di sini. Nah, kayak gini. Nah, nih, eyedropper tool. Color sampel ada rule. Nah, rule tool ini ya kayak penggaris. Dia untuk ukur berapa dan lebarnya. Oke, clear. Ini jarang sekali digunakan atau nggak pernah ini. Not tool, count tool, dan sebagainya. Nah, ini. Oke. Ini yang sering dipakai itu pad tool. Kalau zaman dulu kan ada istilahnya apa namanya? Penghalus. Kalau sekarang aplikasinya pakai apa? Pakai Remini ya. Dulu sebelum ada Remini, itu orang-orang seorang fotografer atau foto wedding atau foto itu dia mainnya main misal kliennya dia itu berjerawat. Pasti dia di zaman dulu kan nggak ada istilahnya Remini. Masih ada kayak Photoshop, Corel dan sebagainya. Nah, mainnya mereka bisa pakai ini atau pakai kayak spot healing ini dan sebagainya. Ini intinya yang paling sering dipakai ini. Contoh, ini kan ada tatunya Shin. Tinggal di gini kan. Nanti ambil sampel yang kulitnya sama halusnya. Kalau di sini ingat kalau dia masih tanda gini, edit nggak bisa itu berarti dia masih smart object gambarnya. Harus dihilangi dulu. Klik kanan pakai rasterize layer. Nah, ini dipindah. Misal saya pindah di sini. Satunya hilang. Jadi dulu orang ngedit jerawat dan sebagainya itu dia kayak gini. Taruh sini. Nah, kan sering keluar di sosial media kan biasanya kalau zaman dulu awam kan ada yang namanya ayam kepala anjing dan sebagainya itu editnya pakai Photoshop. Betul. Ada yang lain. Kalau zaman dulu kalau zaman sekarang kan bisa pakai AI. Misal kayak gini. Ini adalah tool untuk apa, Mas? Intinya untuk mengganti posisi ini diganti dengan yang ditaruh misal kayak gini. Nah, dia jadi tiga. Oke. Ini untuk pet tool. Kalau red eye ini untuk mata merah kalau nggak salah. Mata merah buat dia matanya nggak merah. Ini jarang sekali dipakai. Nah, yang paling yang sering dipakai ini brush tool. Kalau pensil sih jarang. Nah, kalau jenengan main kayak digital imaging, terus moles warna, moles moles pencahayaan itu biasanya pakai ini, pakai brush tool. Nah, opsi brush tool itu ada di atas sini, ya. Ingat-ingat, brush tool itu sini. Nah, ini kan ini ada warna. Ngasih warnanya itu di sini. Nih, caranya klik saja gini, klik klik sini nanti dia akan keluar color picture atau milih dari warna-warna yang ingin dipakai. Oke. Nah, di sini ada opacity. Opacity apa? Opacity itu transparansi atau untuk transparansinya. Kalau dia masih 100% dia oh ini modelnya gini. Saya ubah dulu. Saya customkan dulu. Nah, oke. Nah, dia masih solid. Kalau opacity-nya diturunkan berarti dia agak transparan. Saya pakai 41. Nah, ini untuk brush. Mas untuk nyari tipe brushnya di mana? Bisa pakai yang tanda ini pilihan ke bawah ini. Nah, ini ada opsi pilihan. Di sini ada size. Size itu untuk ukuran besarnya ini. Nah, ini. Nah, ini. Ya, kalau di sini semakin kecil.
Cara lihatnya di mana? Taruh di sini aja. Dia akan otomatis berubah ukurannya. Kalau di keyboard pakainya itu, nah kalau di keyboard itu pakainya kurung apa ya? Ini bahasa. Pakainya pakai kurung kurawal. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Itu pakai untuk besarin. Nah, terus di sini aja. Nah, kalau Photoshop yang terbaru itu ini tipe-tipe brush. Ada general brush, ada dry dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa coba sendiri kayak gini nih nanti bentuknya dia gimana. Nah, tapi yang sering dipakai kalau saya itu cuma dua ini yang umum soft round sama hard round. Soft round ini kan dia yang sampingnya ngeblur. Nah, yang pinggirnya ini transparan. Nah, kalau yang hard round itu yang solid. Nah, kalau yang lainnya bisa dicoba sendiri. Ada yang spesial ini, spesial efek ya, kayak ada bentuk bentuk daun, bentuk apa. Nah, kayak gini, bentuk daun kayak gini. Nah, dan brushnya Photoshop itu bisa dicari atau di-download di Google ada. Kayak pluginnya itu ada. Kalau di Google, cari. Nah, udah untuk brush sudah ini adalah brush. Yang ini yang selanjutnya ada, oke, namanya clone stem tool. Ini hampir mirip sama pet tool. Cuma caranya agak beda. Caranya kalau clone stem tool ini, nah kita ambil sampel dulu. Nah kalau klik langsung gini kan dia akan keluar pemberitahuan. Klik ALT dulu terus untuk milih source point, bahasanya. Nah ALT-nya ditahan nanti akan keluar gini. Dia akan ganti menjadi gini. Jangan klik di sini misal, di sini. Klik sekali, klik kiri, lalu lepas, nanti baru disambungkan. Nah, yang lingkaran atau brushnya ini dia akan ngambil sampel dari yang plusnya. Nah, kayak gitu. Kalau clone stem tool ini biasanya dipakai untuk ngedit kalau apa ya, ada yang misal kurang pas di anunya, di desainnya atau di tembok dan sebagainya. Pokoknya kayak contoh, misal saya pengen tatonya ini hilang, bisa pakai ini ALT tahan, klik sini. Nah, dia akan ngambil sampel dari yang plusnya. Itu untuk memanipulasi lah intinya. Kalau constant tool ini nggak usah ini jarang dipakai. Nah, ya ini eraser tool. Ada eraser tool ini jarang sama magic eraser. Dua ini yang sering dipakai. Eraser kan penghapus, berarti kan untuk menghapus. Oke, kalau eraser ini itu menghapus biasa kayak biasanya. Backgroundnya tak hapus dulu biar kelihatan. Nah, eraser tool sama brush tool ini saling terkaitan. Maksudnya untuk pilih opsinya sama di sini. Nah, pilihannya sama, ada general dan lain sebagainya. Nah, kayak gini, besar kecilnya sama. Teknik untuk besar size-nya, untuk pilih-pilihnya ini sama kayak brush. Nah, kayak gini. Ini yang nggak solid, ini yang brushnya pakai soft round. Kalau pakai hard round ya kayak gini. Ini menghapus. Nah, menghapus biasa. Bedanya sama magic eraser apa? Sama kayak magnetic tadi. Nah, magic eraser ini dia menghapus secara otomatis, tapi cuma dia mainnya main warna. Maksudnya dia nyeleksinya, dia deteknya warna. Misal, yang member ini misal, angka ini ya 20 putih nih. Nah, diklik. Nah, yang hilang yang putih aja. Nah, ini.
Nah, ini kan kalau dia kotak-kotak ini dia nggak ada backgroundnya sudah kehapus. Nah, yang deteknya warna aja. Jadi eraser Magic Eraser ini dia detek. Nah, kayak gini tatonya Shane ini. Ini kan ada sekat hitam berupa tatonya ya. Misalnya saya hapus yang coklat ya, yang hilang yang coklat aja. Ini juga bisa dipakai buat ngapus background. Kalau backgroundnya dia warnanya nggak kontras sama orangnya kayak gini. Nah, gini. Nah, ini bisa. Nah, ini kan hilang. Ini hilang karena apa? Dia warnanya hampir-hampir mirip. Tetap nggak bisa sehalus kita nyeleksi pakai yang itu, pakai pen. Nah, kayak gini. Nah, dia nggak rapi tetap. Bisa juga kalau mau telaten. Kalau saya biasanya kalau males-males itu kalau lagi akas itu saya sering nyeleksinya pakai hapus gini. Potong gini, manual gini. Ini. Tapi ini lama. Nah, besok ada materi tentang kita belajar seleksi pakai pen tool karena itu agak agak lama soalnya pakai pen. Nanti di sini ada pen tool. Besok saya cari bagaimana merubah pen itu berubah jadi seleksian. Nah, oke, terus yang selanjutnya ini sudah. Nah, ini ada gradient tool. Oke, gradient tool itu adalah sebuah tool untuk membuat gradasi. Nah, opsinya di sini ada gradient, ada klasik gradient. Biasanya pakai gradient aja. Nah, opsi gradiennya di sini. Ini yang biasa, ini yang radial atau apa ya? Ini yang angel, ini yang radial, ini yang reflect, ini yang diamond. Nah, gini. Ini yang biasa. Kalau ditarik ini kan warnanya kan di sini. Nah, kalau Photoshop yang terbaru itu dia sudah menyediakan template-template. Misal ini warna red. Warna itu ada opsinya kayak gini. Kalau membuat sendiri bisa. Ini warna purple, biru. Nah, ini biru. Dia tinggal klik kiri tahan. Nah, tuh. Ini untuk gradasi. Nah, kalau mau ganti warna yang sendiri ini diklik. Nanti gantinya di bentar. Ini klik. Nah, gantinya di sini. Properties. Nah, ini ada satu lagi. Mungkin memang kalau Photoshop itu kalau dilihat memang ruwet, tapi kalau paham, insya Allah ini sama aja. Nah, di sini kan option. Nah, di sini properties atau untuk nyeting yang di sininya. Nah, untuk ini bisa disetting di sini. Nah, untuk sini, nah gini. Nah, untuk warnanya kalau mau ganti warna itu tinggal tekan yang ini. Kalau di sini bisa enggak ya? Oh, bisa. Diklik kiri 2 kali, nanti milih warna. Mau pakai warna apa? Hijau, misal hijau atau apa. Ini klik 2 kali. Nah, bisa ganti gradasinya. Bisa dipakai buat background. Nah, oke, udah ya kalau gradient sudah. Kalau bahas layer habis ini tak jelasin tentang layer. Nah, ini blur tool. Nah, ini untuk ngeblur kalau nggak salah. Ya, blur tool yang manual. Loh kan, manual. Blur tool yang manual pengen titik mana yang di blur. Nah, ini opsinya sama juga kayak brush sama eraser. Opsinya pilih gini. Nah, klik 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 klik. Nah, strength-nya ini berarti tingkat ngeblurnya mau berapa sus. Nah, caranya Photoshop ini. Dia kita bisa ngedit sendiri tentang blurnya. Nah, ini ya, sudah lanjut. Ini ada ini apa ini? Adjustment, enggak. Nah, ini ada dark. Nah, dark ini untuk
apa sih? Untuk menyerahkan. Tapi ini untuk menyerahkan dalam arti kita manualan. Ya sama kayak itu settingannya tetap di sini. Oh, exposure-nya di sini. Jadi kita bisa menyerahkan sesuai dengan titik lingkaran ini atau sama kayak brush tadi. Dan yang tingkatannya gini, misal lehernya kurang cerah. Nah, tinggal ditambahkan gini. Nah, itu. Tapi saya jarang pakai ini. Saya pakai yang langsung otomatis ngedit adjustment semua badan biasanya. Nah, ini dikasih opsi untuk di titik-titik tertentu. Nah, ini paling sering dipakai pen tool. Perlu dipahami, pen tool ini opsinya itu ini ada shape sama pad. Oke, bedanya apa? Si layar saya tak taruh sini aja dulu. Layar. Oke. Oke, ini pen. Pen tool ada shape, ada pad. Saya ke pad dulu. Kalau pad itu kita cuma buat sebuah garis atau apa gini. Nah, tanpa dia membuat layer baru. Jadi kalau ini salah, kalau sudah misal salah nggak dipakai, ya udah dia selesai. Kita kalau buat lagi ya buat lagi gini. Nah, paling enak pakai yang shape. Apa bedanya? Shape itu ada opsinya di sini, ada fill, ada stroke. Nah, kalau shape ini berarti ibaratnya ini kan dia sudah berpola. Ini juga shape. Kayak bentuk-bentuk kotak, lingkaran ini sama line poligon ini dia juga shape. Tapi sudah berbentuk. Opsinya juga sama, ada fill, ada stroke. Stroke itu garis tepi. Stroke itu garis tepi. Ini untuk membesarkan garis tepinya. Oke. Nah, apa sama-sama kalau pen itu kita buat shape sesuai dengan selera kita. Oke. Nah, ingat-ingat fill itu warna dalam, stroke itu garis tepi. Kalau sebenarnya di Corel di Illustrator itu sama aja, cuma biasanya beda bahasa. Kalau di Corel itu apa namanya? Lupa saya. Nah, ini untuk pen tool. Nah, di sini banyak opsi. Nah, ini untuk kalau pen itu kalau mau melengkung itu dia mainnya titik klik dulu titik awal. Nah, ini terus klik kiri tahan ini untuk melengkung. Nah, poin lingkaran yang ini lingkaran poin yang lingkaran sama lingkaran ini untuk nyeting eh, lengkungannya. Tapi harus pakai keyboard. Keyboardnya apa? Pakai ALT. Nanti dia berubah jadi gini. Nah, ini untuk nyeting lengkungannya. Oke. Nah, gitu. Kalau ini ada plus itu berarti untuk nambah poin. Nambah poin itu nambah titik, nambah poin yang kotak-kotak ini. Nah, ini nambah titik. Nah, kalau yang min ini berarti untuk mengurangi. Nah, untuk mengurangi ini misal dihapus. Nah, ini dihapus. Nah, kalau mau setting tadi ada di sini juga. Ini namanya convert point untuk menyeting ini apa? Melengkungnya. Nah, melengkungnya. Oh, tahu ini setting ini ya. Hmm, kayak gitu. Ini untuk pen tool. Paham ya? Nah, ya, hilang semua. Oke. Nah, ini text tool. Ini sama aja kayak kayak Canva, kayak Corel dan sebagainya. Tetap opsinya tetap font. Ini besar besar apa ya? Tebal enggaknya kayak eh ini Arial. Nah, kayak ini pilihannya tetap italic bold kayak di Microsoft Word sebelumnya. Nah, ini ukurannya
Nah, di sini ini rata tengah apa rata kiri, ini warna teksnya di sini. Teksnya mau warna apa di sini. Nah, kalau sudah tinggal diklik sini sekali. Nah, dia akan keluar. Nah, nah, tinggal kita ketik bla 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 apa timnas. Oke, sudah. Nah, kalau untuk besarin nggak harus pakai ini. Kan kalau di sini kan biasanya kalau kita harus di blok dulu, terus dibesarin gini. Kalau pakai ini bisa. Pakainya apa? Kita menggunakan move tool tadi. Untuk besarnya, nah dia akan otomatis keluar. Nah, untuk besarkannya bisa pakai ini. Kayak ini. Nah, kalau Photoshop terbaru 2002 ke atas, itu ini sudah proporsi. Sama kayak Corel. Kalau tinggal klik kiri tahan, dia sudah proporsi. Kalau di Photoshop, kalau salah di Photoshop 2022 ke bawah itu kalau besarin gini tuh harus tekan shift. Shiftnya ditahan. Kalau nggak ditekan dia akan gini kalau besarin. Gini. Nah, itu. Kalau di Photoshop itu ya, kalau sudah besarin, ngecilin atau itu pasti di sini ada pilihan ya atau tidak. Setuju atau enggak. Kalau enggak dia akan balik ke awal. Nah, kesalahan awal orang desain biasanya kayak gini. Kan sudah gini. Itu sudah dia ngalih, dia pindah ke tool selanjutnya atau tool lainnya. Biasanya nggak bisa diedit karena belum milih centang atau tidaknya tadi. Kayak gitu. Jadi misal kayak gini. Nah, kan ada centangnya di atas atau kalau di terbaru kan ada ini. Nah, di down dulu atau di down. Nah, kalau sudah gini. Jadi, nah ini untuk text tool. Oke, text tool sudah. Ini page selection nggak usah. Nah, ini yang tadi yang shape tapi sudah berbentuk. Ini ada zoom, ada kaca pembesar atau ya untuk besar kecilkan project kita. Nah, di sini ada pilihan, ada zoom in, ada zoom out. Zoom in atau zoom out. Bisa pakai keyboardnya pakai CTRL plus plus itu zoom in, CTRL min itu zoom out. Nah, itu. Nah, ini ada tangan. Tangan ini apa? Tangan ini bukan gerakin objeknya, tapi menggerakkan project kita. Semua gerak digerak. Semua project bedanya sama move tool apa? Kalau move tool untuk menggerakkan objek. Kalau tangan ini untuk menggerakkan project kita. Nah, nah, terus ini sebenarnya toolnya masih banyak cuma ini kan Photoshop sudah membagi yang jarang dipakai itu sudah disembunyikan kalau nggak salah. Yang nggak tahu dipakai. Nah, ini untuk warna yang tadi ya. Kenapa kok ada dua? Nah, ini bisa di switch. Nah, itu untuk pen tool. Ada pertanyaan enggak tentang pen tool? Sebelum saya, oh ini dulu, tentang layar dulu. Layar, oke. Saya punya ini layarnya Shin. Ini kan foto. Ini teks. Oke. Ini shape coklat, coklat sini. Oke. Di Canva itu ada lapisan. Bentuknya sama kayak ini ya. Sama aja intinya. Kalau dia di bawah berarti dia di belakang kayak ini. Berarti ini di bawahnya foto berarti dia di belakangnya foto. Nah, kalau timsnya di atas sendiri berarti dia di atas dua-duanya. Nah, itu. Kalau di Canva kan sama aja. Tekniknya kan ada lapisan. Di Corel juga sama. Di Corel itu ada layernya, cuma dia disembunyikan. Cari aja ada. Biasanya kan kalau di Corel mainnya main order itu. Backward, forward itu. Kalau di Photoshop enggak, kita cuma main di ini aja. Ini kalau mau ke atas dia tinggal tarik. Kayak Canva itu loh. Tarik, tarik ke bawah. Nah, kalau mata ini ya untuk menyembunyikan, mengeluarkan itu mata. Nah, layer ini ada beberapa editan, misal kayak ini. Ini apa normal? Normal ini adalah Photoshop menyediakan template-template untuk
Opsi editan kayak gini. Bentar. Mode warnanya. Nah, kayak ini ada dissolve. Oh, yang foto aja. Nah, sama diingat. Kalau di Photoshop, objek yang mau kita edit itu kita pilih dulu. Misal ini saya mau ngedit fotonya, diklik dulu ini foto. Nah, sampai dia kepilih kayak gini. Kalau ini nah kayak multiply masih tembus. Ada color ground, ada linear, nah, dan lain sebagainya. Ada screen, ada color dot overlay yang itu transparan. Nah, ini pink. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk color. Nah, di layer itu juga ada opacity. Sama kayak brush tadi. Kalau opacity-nya diturunkan berarti dia agak transparan. Berarti kalian diturunkan dia transparan. Oke, paham ya? Nih, opacity. Ada fill. Fill ini kalau kalau di foto dia sama. Kalau di objek ini dia beda. Kalau di sini ini. Ini saya keluarin stroke-nya dulu. Stroke-nya mau hitam saya. Hitam saya besarin ukurannya. Nah, kalau di sini dia kasusnya beda sama gambar. Kalau file-nya ini. Kalau di Corel kan enak. Kalau di Corel kan enak. Saya mau hapus gambarnya tinggal pilih yang palet warna itu, tinggal klik kiri itu kan warna dalam, klik kanan kan stroke. Kalau Photoshop di sini. Kalau ini saya mau pakai itunya aja mas, stroke-nya aja atau garis tepinya aja, ya filenya ini dikosongkan. Dan otomatis tembus. Nah, ini, ini. Nah, kalau kalian udah dikeluarin. Nah, kalau ini ya transparan, transparan. Nah, ini cuma berlaku untuk fill ini berlaku cuma untuk shape. Nah, itu ya. Nah, ini untuk layer. Habis ini saya mau bahas tentang apa? Layer efek sama dan lain sebagainya yang versi bawah-bawah ini. Sama mungkin untuk yang ini ada image, ada layer, ada tab, select, filter dan lain sebagainya. Ada pertanyaan enggak untuk sampai saat ini? Mana? Tadi ada kayaknya. Budget. Jadi tanya, ada nggak kumpulan shortcut Mas agar mempermudah dalam penggunaan toolnya? Banyak. Jenengan cari di Pinterest, shortcut Photoshop, shortcut Corel, shortcut Illustrator ada. Tapi yang sering dipakai ya, saya seringnya kayak tadi Ctrl Z, undo, terus zoom in, zoom out, wih sudah. Kalau lainnya saya manualan, sudah. Bagaimana memperbesar ukuran gambar yang sudah dimasukkan ke layar agar sesuai dengan apa ini? Bagaimana memperbesar gambar? Bagaimana memperbesar ukuran gambar yang sudah dimasukkan ke layar agar sesuai? Ya ini mas, pakai pakai mobil tadi. Ini maksudnya dimasukkan ke objek ya? Foto dimasukkan ke objek atau gimana? Boleh langsung langsung ngomong aja Izin nggak Pak? tanya Mas. Ya, Ya, izin tanya. Itu kan tadi kan ah, foto pertama kan foto yang Shin. atletnya itu yang di belakang Ya. kotak itu. Nah, ini kan sudah masuk ke Photoshopnya kan. Nah, Oh, ini tadi saya buka di Photoshop nggak bisa memperbesar Mas. oh memperbesar, memperbesar kayak gini. Iya. Oh, itu tinggal diklik saja gitu berarti. Oh ini pakainya pakai pakai move. Jangan pilih move. Hmm. Nanti di sini ada, nah ini show transform. Show transform ini dia untuk mengeluarkan titik-titik yang untuk memperbesar memperkecil ini mas. Kalau Photoshop awal dia kadang ini nggak aktif dia. Ini belum dicentang. Hmm. Kalau nggak dicentang dia nggak Oke, ada. siap. Kalau dicentang dia ada. Nah, kalau auto select ini tadi kan, nah ini kalau yang auto ini untuk ganti objek secara langsung. Misal ganti ke foto, klik kiri langsung. Nah, dia otomatis ganti. Kalau ini nggak dicentang, dia nggak bisa ganti. Saya pengen yang kotaknya ini dia nggak bisa.
begitu. Nah, gitu Oke, ya Mas. siap. Iya, siap. Benar, Bang. Apa ini? Gak apa-apa Mbak. Ini masuk ke hari kedua Mbak. Ini ini Mbaknya tak mohon maaf. Kak, saya telat. Ini materinya apa? Ini tentang bedah tool sama layar efek Mbak. Nanti kalau telat nggak apa. Nanti ada rekodnya Mbak. Bisa mengikuti di offline-nya aja. Offline di videonya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi enggak? Monggo kalau tanya. Izin tanya lagi, Mas. Boleh. Izin tanya lagi. Boleh. Monggo Mas. Semisal tadi kita kan udah buat buka dokumen baru itu. Hmm. Kemudian semisal mau ngerubah ukurannya Hmm. menjadi kalau Instagram sekarang kan 40-50. Nah, itu kita udah terlanjur bikin di versi landscape seperti ini yang di gambar Oke. awal. Mau dibuat potret 40-50 berubahnya dari awal lagi atau kita bisa ngerubah di Ya, pas saat mendesain? enggak Mas. Nanti opsi editnya di atas ini Mas. Di opsi di sini, di image sebelah. Nanti saya jawab, nanti saya sambil jelaskin yang ini Mas, yang atas. Nanti ada itu. Nah, nanti saya jawab sambil jalan. Oke. Ada lagi enggak pertanyaan? Untuk mungkin untuk tool atau lain-lainnya boleh. Oke, kalau enggak tak lanjut dulu. Eh, saya lanjut yang atas ini aja, biar saya jawaban Masnya tadi ketemu. Oke. Saya mau eh, ganti ukuran. Nah, ini di sini ada file kan, ya file kayak biasanya ada siapa dan sebagainya. Saya nggak perlu jelasin kalau ini ya. Ada export. Export ini kalau kita sudah selesai ngedit, kita mau nyimpen JPEG, PNG, pakainya ini. Oke, ada pilihan lagi ya ini. Oke, lihat offline-nya di mana? Nanti kalau saya nanti insya Allah saya upload di YouTube saya Mbak. Tapi nanti di drive-nya teman-teman PC Mesir, insya Allah saya diupload juga. Oke, ya Mbak. Nah, selanjut. Ini ada edit. Edit itu ini ada opsinya kayak undo. Undo itu nggak harus pakai keyboard atau Ctrl Z kan ini ada. Nah, kalau Masnya tadi mau cari shortcut di sini juga ada, cuma kan jenengan harus cari satu-satu. Nah, ini Ctrl Z undo. Nah, undo kalau di sini itu nggak bisa terus menerus. Kalau beda sama kita pakai keyboard. Misal mau balik berapa kali, 5 kali, tapi ada batasnya. Saya nggak tahu batasnya berapa. Biasanya 5 lebih lah, itu bisa pakai keyboard. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z itu bisa undo terus menerus. Sama copy ya, kalau ini ya copy kayak copy objek, misal ini di copy terus di paste. Di pastenya pakai pakai ini bisa atau pakai keyboard juga bisa. Nah, copy paste. Nah, kalau mau ini di sini juga bisa di layer, pakainya klik kanan di sini cari duplikat layar ini. Nah, oke, dia jadi dua. Nah, jadi dua. Nah, selanjutnya yang ini dulu. Nanti habis ini lagi. Nah, ini sudah spam ya. Set fill stroke tadi. Nah, ada transform. Ini yang paling penting bisa sering dipakai dan orang-orang nggak tahu. Kalau kalau Photoshop terbaru sih enak dia kan ada opsi opsi di bawahnya ini tadi. Kayak ini apa rotate dan lain sebagainya. Tapi kalau ingin muter ini gambar diedit cari transform, misal saya mau muter ini ada rotasi scale dan sebagainya. Wap rotasi berapa? 180 derajat, 90. Nah, ini horizon vertikal. Itu sebenarnya di sini. Jadi kalau mau merubah ini misal diwalik, jangan punya gambar terus mau diwalik atau pakainya ini vertikal. Nah, dia otomatis balik. Nah, bisa pakai ini juga bisa di sini. Kan kita pakai move tool. Ini taruh agak keluar dikit, dia ganti kursornya dia jadi melengkung bisa diputar gini. Sisanya kan kita harus nyocokin gini. Kalau mau yang otomatis pakai ini tadi edit transform. Nah, ini 180 dan sebagainya. Nah, itu untuk edit. Nah, untuk image. Nah, image ini untuk menjawab masnya tadi. Nah, kenapa kok dia nggak aktif? Ingat yang saya katakan tadi, kalau kita sedang merubah ukuran ini, pasti di atas ini ada ya atau tidak, centang sama enggak.
Kalau ini belum diedit, dia nggak akan aktif. Ya nggak bisa ngedit. Jadi ini sebentar, dicentang dulu. Berarti oke, deal. Nah, ini terus di image. Nah, Mas ngubah ukurannya di sini, Mas. Di sini saya jawab Masnya dulu tadi. Sini juga ada image rotation. Bedanya apa sama yang diedit sama transform? Kalau image rotation itu kita ngerotasi project, bukan ngerotasi objek. Paham ya? Ini ngerotasi ngeflip canvas. Berarti kita ngeflip project kita. Nah, ini aja. Saya 90. Nah, ini nah, dia akan ngerubah projectnya sekaligus objeknya ya. Bukan objeknya aja. Kalau objeknya aja di edit. Kalau semuanya di ini make rotation. Nah, kalau jawaban Masnya tadi di sini di canvas size Mas. Oke. Nah, canvas size. Nah, di sini Mas. Ubahnya di sini. Misal jenengan mau ukuran tadi, misal salah. Saya mau skala 1 banding 2 atau berapa tadi? 3 banding 4. Misalnya aturnya di sini Mas. Ini, misal ini saya mau buat kotak atau 1 banding 1, tinggal gini aja. Nah, lalu di oke, dia otomatis kanvas kita. Nah, dia akan berubah jadi 1 banding 1. Oke. Nah, ini kan tambah lebar. Cuma kan memang ini nggak apa-apa ini. Ini dihilangin aja biar mudah. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kalau kalau mau ngeluarin penggaris atau ukuran garis yang di pojok-pojok, lihatnya di view. View cari rules. Nah, nih. Ini dia masih formatnya pixel. Kalau mau ganti ke senti, klik kanan di sini, dia akan keluar opsi. Nah, garis. Kalau mau ada garis bantu, itu tinggal sini klik kiri tahan, tarik. Ini garis bantu. Nah, nih garis bantu. Nah, kalau mau ngedit, misal saya mau sejajar dan sebagainya, pakainya ini. Nah, ini tadi saya Ctrl Z karena undo. Nah, nah, ini untuk image. Image itu ada adjustment. Adjustment ya isinya ada yang brightness, kontras ini. Saya beda aja ini semua. Oke. Nah, nih brightness ini apa untuk kontrasnya dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa setting di sini. Tapi ini untuk nyeting semua gambar. Semua apa gambarnya lah, nah, kayak gini. Nah, oke. Oke. Nah, kalau kalau di Photoshop perlu dipahami gini. Mas, saya mau ngedit warna tertentu aja, misal. Nah, jenengan harus menguasai dulu seleksi tool, misal. Saya gini, Mas, saya mau ngerubah yang tertentu. Jadi diseleksi dulu aja, misal ini yang pakai yang manualan, yang pakai langsungan aja gini. Nah, contoh, saya seleksi ininya aja. Right. Di Photoshop, ya perlu dipahami. Kalau kita sudah main seleksi gini, berarti yang bisa diedit itu cuma yang terseleksi. Contoh, pakai eraser, hapus. Yang di luar sini dia kan nggak bisa hapus. Ini saya klik kiri nih, tapi dia nggak bisa. Tapi kalau di dalam sini dia hilang. Paham ya? Kalau di Photoshop, kalau main seleksian atau menghapus secara di titik tertentu yang bisa diedit itu cuma yang kena seleksi. Nah, kalau di luar sini dia nggak bisa. Yes. Nah, ini berlaku untuk semua fitur di Photoshop. Misal ini adjustment sama brightness. Jadi dia yang lingkaran aja. Kayak gitu. Kalau di Photoshop. Nah, yang diseleksi aja. Paham ya? Kalau main seleksian gini, kalau ngilangi seleksian apa tadi? Ctrl CTRL D. Nah, kalau gini ini baru dia opsi semuanya bisa dihapus karena nggak ada yang diseleksi. Oke, ini untuk adjustment ini jangan bisa sendiri. Level itu sama. Terus exposure itu kecerahan, curve juga kecerahan.
Nah, kayak gini. Sama ini kayak apa? Color grading itu lah, ngedit pencahayaan dan sebagainya. Nah, oke, adjustment. Kalau hue ini itu mengganti warna secara otomatis. Nah, ganti. Nah, ini biasanya dipakai apa ya? Warna. Nah, kalau gini kan misal kita pakai seleksi tadi. Seleksi ini misal ganti warnanya segini aja. Ini edit hue saturation. Nah, dia kan yang ganti warna cuma yang di kalau sudah ini dihapus. Nah, ini untuk adjustment. Adjustmentnya di sini. Adjustment you black and white ini berarti hitam putih. Nah, langsung hitam putih. Nah, di Photoshop itu nggak langsung otomatis. Kita bisa nyeting seberapa gelap warna-warnanya dan sebagainya. Nah, threshold ada foto filter dan selective color ada gradient map. Threshold ini yang nah hitam yang diubah jadi siluet loh. Threshold. Nah, ini sudah ya. Terus lanjut layer ini nggak usah. Langsung aja ke select. Oke, di Photoshop ada teknik lagi untuk nyeleksi orang atau benda dan sebagainya. Pakainya di ini. Ini cari di klik subject. Nah, dia akan otomatis memproses yang terseleksi dia secara otomatis orang ini. Nah, tunggu prosesnya. Nah, ini sama tadi kayak yang tool yang ini apa namanya? Ini object selection tool yang otomatis ini. Nah, dia akan otomatis seleksi orang gini. Oh, hilang. Kok hilang? Nah, ini kayak gini. Kan ya. Nah, Mas kalau mau ambil orangnya aja gimana? Ini kalau jenengan klik kanan duplikat layar itu kayaknya nggak bisa. Nah, nggak bisa kan? Dia tetap keluar sama kotaknya. Caranya duplikatnya pakai keyboard. Pakainya CTRL J. Nah, dia akan membuat sebuah layer baru sesuai dengan seleksi tadi. Ini kita sembunyikan dulu. Nah, sama kayak itu kan remove BG. Tapi bedanya ini full HD. Kalau remove BG kan kalau mau HD kan bayar langganan. Nah, tetap. Nah, ini bisa bagus kalau antara orang sama backgroundnya itu nggak kontras. Kalau tetap kontras itu nggak bisa. Dia masih pakai ini yang bagus ini, yang select ini, select subject ini tetap hasilnya nggak rapi. Besok besok belajar tentang seleksi pakai pen tool. Oke. Nah, ini kan, kita sudah punya. Nah, gini. Oke. Lanjut lagi ini select ini. Nah, ini juga ada coloring. Coloring ini untuk milih sesuai dengan warna. Misal merah. Nah, kita pilih radiusnya berapa. Nah, 200 berarti. Nah, ini untuk milih seleksi sesuai dengan warna. Kalau ini coloring ini. Nah, sudah fokus arena. Udah nggak ada lagi. Nah, filter. Sekarang masuk filter. Filter kalau di aplikasi HP dan sebagainya kan filter kan untuk ngedit apa namanya? Ngedit itu. Nah, ini kalau mau blur mainnya di sini. Ada Gaussian blur. Nah, ini blur yang semua settingnya di sini. Nah, settingannya di sini. Nah, dan di Photoshop tuh blur itu ada banyak sekali. Ini ada berapa ini? Satu, dua, bla bla. Dan ini beda-beda tekniknya. Tapi yang sering itu dipakai ya ini Gaussian blur sama radiant blur. Ada blur galeri ini ada lagi. Ada noise. Saya nggak bahas semua ya. Ini ada render dan sebagainya. Oke. Nah, pertemuan terakhir nanti saya bahas ini. Kamera raw. Ini dipakai kalau desain kita sudah selesai. Finishing warnanya pakai ini. Pakai kamera raw.
Oke, lalu ini view. View ini untuk memunculkan di project kita kayak ini tadi ada rule, snap, quit-nya ini mau quit misal. Nah, ini kok nggak keluar? Quit, nggak usah. Oke, terus plugin Windows. Windows ini ya kayak aplikasi pada umumnya. Misal, toolnya hilang mas. Bagaimana cara ngeluarinnya? Mana tool? Nah ini, misal ini hilang, lo hilang. Jangan kaget, bisa ke Windows cari tool. Atau di sini di Photoshop itu ada template atau tampilan. Adanya di pojok kanan. Ini gambar kayak kayak kotak ini. Nah ini mau ngedit. Ini kalau diklik itu dia tampilannya berubah. Nah, berubah kan? Nah, berubah. Topic and weight. Nah, sesuai dengan apa ya? Nah, ini template yang disediakan Photoshop. Oke. Nah, ini boleh kalau mau ada pertanyaan lagi, boleh. Sebelum saya bahas tentang layer effect yang terakhir, layer effect sama opsi yang bawah-bawah ini. Ini bla 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 ini ada sampah dan lain sebagainya. Boleh monggo kalau mau ada pertanyaan. Oke, zoom in. Nah, ini. Oke. Monggo kalau mau ada pertanyaan, boleh Photoshop. Nanti bisa langsung dicoba sendiri di rumah. Ini saya kalau nge-crop itu jarang pakai web yang otomatis. Saya langsung di Photoshop kalau nge-crop. Karena bisa manual kayak nge-crop gedung, nge-crop anu kan nggak bisa kalau di web yang manual nge-crop gedung dan lain sebagainya. Monggo kalau mau ada pertanyaan. Pertanyaan boleh langsung voice boleh atau lewat chat juga nggak apa-apa. Rekod ya. Nah, ada enggak? Oh ini ada. Ada, oke. Nggak usah malu, langsung aja tanya nggak apa-apa. Cara menambahkan layar bagaimana Mas? Oh, nah. Habis ini Mas, saya bahas di bawah ini. Habis ini tak jawab. Itu kan banyak. Oh, ini banyak. Ini karena gini, ada tool itu kita pakai, dia otomatis keluar. Keluar ini ya kayak Canva itu loh. Kita kita ngetik teks ini dia keluar keluar layarnya. Ada yang harus nambah sendiri juga ada kayak gradient. Ini kan banyak dia kan sesuai dengan objek kita. Ini kan banyak yang saya sembunyikan. Kayak tadi kita membuat kotak ini atau eh, shape ini dia otomatis keluar sendiri layarnya dilihat. Nah, ini kan. Nah, dia akan keluar sendiri. Nah, keluar sendiri kan di sini. Nah, dia akan buat layar sendiri otomatis. Nah, gitu Mas. Kok ribet ya? Nah, iya. Kalau Photoshop itu, nah ini kalau jangan dialin semua, dipakai yang dipakai aja. Nah, memang kalau Photoshop itu kayak Photoshop, Corel, Illustrator itu jangan disamakan kayak aplikasi yang memang dia ada template. Photoshop itu ada template. Cuma kalau jenengan Photoshop itu ada template-nya banyak kok di Google. Photoshop, Corel, AI itu ada template. Tapi kalau jenengan nggak bisa nyetingnya sama aja. Nah, template. Nah, kalau di dunia profesional kayak jasa profesional ya mainnya tetap nggak ada orang yang buat jasa yang memang pro itu pakainya yang instan-instan. Pasti pakai yang kayak gini, Photoshop, pakai yang ini. Nah, tuh. Oke. Nanti lama-lama akan paham sendiri kok kalau itu dan enjoy. Pakai Photoshop seru soalnya pakai Photoshop ini. Jadi ibaratnya kayak gini. Bedakan kalau memang kita desain dengan tuntutan tuntutan eh dan gini kalau kalau memang jenengan desain yang saya bilang kemarin di sekolah atau di tempat mana pun yang tingkat eh, harus upload sehari satu atau harus upload tiap hari dengan tingkat
harus upload. Ya jangan jangan pakai ini apa yang ini kita desain manual. Tapi kalau memang mampu boleh. Tapi kalau memang nggak mampu ya yang ditekankan kan uploadnya, bukan ke desainnya bagus. Itu kan relatif. Bisa pakai Canva, pakai template kalau anjuran saya. Misal ini dari sekolah. Sekolah itu sosmednya harus upload terus. Ya, opsi saya ya pakai Canva, pakai template, sudah itu aja. Kalau memang pakai Photoshop, misal sosial media di pondok atau Banom, Mas saya pengen pondok Banomnya pakai edit pakai Photoshop. Gini, saya dulu pernah ngisi di itu ada yang tanya, Mas saya pengen buat desain yang memang bagus Mas pakai Photoshop pakai apa? Nah, kalian kalau sudah pakai gini, misal jenengan di Banom, buat aja template. Template apa? Satu kali desain template Photoshop yang sering diupload itu dan anu itu apa? Satu, ucapan selamat, satu. Yang kedua, duka. Terus ada lagi, kan ada tuh, di runtutan kegiatan kita kan ada. Yang desain yang itu memang harus terus ada. Nah, beda lagi ada dua, ada opsi, ada desain yang kayak tadi ucapan selamat, duka atau ngaji dan sebagainya. Kan itu bisa di template. Tinggal ganti foto, bisa tinggal ganti nama, sudah beres. Beda lagi kalau acara. Misal acara di Banom, di Ansor, kita ngadakan PKD. Itu nggak bisa di template karena itu hanya sekali acara, bukan berulang-ulang. Oke. Kalau berulang-ulang kita bisa pakai template di Corel, Illustrator atau Photoshop. Buatnya sekali mungkin diupdate 2 bulan sekali atau diupdate 3 bulan sekali, di refresh desainnya. Nah itu karena kesalahan kadang di Banom itu anak-anak biasanya desain hamin hamin jam atau hamin hari. Ada orang meninggal, spread, gak punya stok template. Jadinya desain secepat-cepatnya. Nah, gitu. Kalau bisa di manajemen pakai template aja, buat di Photoshop. Misal satu pakem, ini ucapan selamat, nanti ucapan selamat untuk bla bla bla. Tinggal ganti foto, tinggal ganti ini. Udah save, save. Punya template duka, punya template ucapan selamat, punya template kayak ini ucapan apa hari raya dan sebagainya. Kayak gitu. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan lain lah sebelum saya bahas tentang layar. Gradient. Oke. Habis ini, Mbak. Habis ini. Oh, itu. Oke. Habis ini saya bahas. Itu di layar efek. Ini di layar efek. Bisa pakai manual bisa. Di layar efek juga bisa. Ini manual ini. Ini yang desain Mas Dodi ini Kak salah. Ini manual. Manual beliaunya ini. Pakai brush tadi kalau jenengan bisa. Bisa analisis. Ini semuanya kelihatan ya di chat dibuka. Di chatnya Masnya. Malam Nifu Syakban. Bla bla bla. Nah, ini bisa pakai nanti gradasi, bisa pakai manual atau ini bisa pakai paham pattern atau emas. Mas, apa pattern emas? Ah, mana? Gold, gold, gold. Nah, habis ini saya ajari cara masukkan gambar ke objek. Ini bisa pakai pattern gold, Mas, atau pakai yang lainnya. Ya kan? Ini kayaknya ini bukan gradasi, Mas. Ini pakai pattern gold kalau nggak salah. Kayak apa? Tekstur, tekstur gold. Nah, kayak kalau di Corel itu dimasukkan itu loh di power clip dan sebagainya. Oke. Nah, sudah ada kalau mau nggak gradasi kayak gini. Oke, saya lanjut ya. Sambil jawab pertanyaan Masnya. Mana teks saya tadinya? Ini Timnas. Timnas. Nah, kalau teks ini, nah opsi atau propertiesnya juga ada di sini. Dia akan keluar kayak gini. Saya tak baca. Ya kayak Microsoft Word yang Timnas Indonesia biar keren gitu.
Indonesia. Oke. Nah, di sini sama aja. Ini untuk apa? Kerenggangan per huruf. Ya, sama kayak di Word, di misalnya ini untuk spasinya atas bawahnya enternya itu. Nah, ini bisa di setting. Nah, oke. Ini untuk paragrafnya rata kanan, rata kiri, rata tengah. Nah, ini di sini. Makanya ini untuk langsung ganti besar semua kayak di Microsoft Word itu biasanya apa namanya? Un, un, Unscale. Pak lupa ya. Nah, kayak gini. Nah, Mas saya mau jawab, Cik. Saya ganti fontnya yang agak tebal aja. Bebas, bebas, bebas. Font yang bagus itu bebas. Bebas new. Duh, bebas. Bentar, tak carikan dulu. Font. Ini aja. Mana tadi? Nah, ini. Guys. Sambil jawab pertanyaannya tadi. Mana cara membuat gradasi? Oke. Sambil bahas layar efek. Di bawah sini sama untuk tadi menambah layer. Layernya nambah layer di sini, Mas. Ini yang tanda plus yang paling bawah itu ada create a new layer. Tapi kalau kita ngeklik ini, nah dia kosongan. Masih kosongan gini. Nah, ini layer kosongan. Kalau mau nambah layer sini. Oke, biar nggak bingung tak hapus aja ya nggak perlu. Nah, ini tong sampah ini buat ngapus layer. Nah, kayak gini, ngapus layer. Terus bisa pakai keyboard delete bisa pakai keyboard delete juga bisa. Nah, oke, ini timnya ini saya punya 3 objek. Nah, ini kan yang ini matanya yang nggak hidup berarti dia masih disembunyikan. Kalau dia kan keluar semua. Nah, sembunyikan aja dulu. Nah, yes. ini ini buat folder. Misal saya pengen folder ini biar nggak terlalu ruwet, jadikan satu. Ini diklik nanti dia membuat folder baru. Nah, kalau mau masukkan, tinggal ini tarik, masukkan sini. Nah, dia akan otomatis masuk ke folder. Misal ini sudah nggak pengen diedit, disembunyikan. Nah, atau dikunci di sini. Saya lupa jelasin ini tadi. Nah, tak keluarin aja lagi. Nah, paham ya? Ini folder untuk menjadikan satu. Nah, di sini ada gembok. Misal saya nggak mau ngunci yang teks, berarti ini diklik gembok. Kalau dia sudah digembok gini ada ikon gembok, dia nggak bisa diapa-apain. Nah, ini kalau mau ngeluarin ya ini diklik lagi. Nah, sama kayak di gemboknya di Canva itu loh. Nah, kayak gini. Nah, lalu ini ada kalau di sini itu namanya sama kayak yang tadi. Di atas di adjustment ada hue, saturation, color balance, black and white. Tapi ini dimasukkan ke yang layer sini. Misal ini saya klik yang ini, Shin Patiyama ini yang ini. Saya mau hitam putih. Sini klik. Bisa pakai yang di edit yang atas tadi, adjustment bisa pakai yang di sini. Nah, oh tapi ini semua. Oh ini ngeluarin hitam putihnya di layer baru ini. Jadi dia kena semua yang di bawahnya. Yang atasnya kan enggak. Timnas Indonesia kan atas. Warna kan nggak berubah, kecuali ini ditarik ke atas. Nah, dia jadi hitam putih. Right. Hapus saja. Nah, itu untuk ini. Tadi ini itu untuk mengeluarkan efek kayak brightness-nya itu di layer kayak color solid, gradient sama kayak yang tool yang gradasi tadi ini diklik. Nah, dia keluar gradient. Nyetingnya di sini. Nah, sama nyetingnya. Di sini oke. Nah, di sini. Bisa pakai ini taruh bawah. Sebenarnya toolnya Photoshop itu ada yang sama-sama sebenarnya. Cuma caranya beda. Nah, kayak gini. Ini gradient. Oke. Nah, oke. Saya kan tadi bilang mau ini ini aja dulu, layer effect dulu. Kalau ini jarang dipakai ini. Ini masking. Ini max. Nah, saya mau bahas layer effect aja. Eh. Nah, dipilih dulu yang mau kasih efek.
Misal ini timnas Indonesia, teksnya pilih efek ini, pilih blending option. Blending option itu isinya ya tentang ini yang bawah ini, tapi kita buka aja. Nah, ini blending option. Oke. Nah, isinya di sini semua. Namanya layer style. Ada bevel and emboss. Apa? Timbul. Nah, timbul kan? Setiap poin ini berarti ada opsinya di sini. Settingannya di sini. Coba aja nanti ya. Kalau sudah, coba aja. Coba aja nggak apa-apa. Nah, ini timbul. Nah, timbul. Nah, timbul. Ini emboss, bevel and emboss ini timbul ya. Paham kan ya? Nah, kalau kontur itu dia ada konturnya. Kalau tekstur itu dia ada teksturnya. Tekstur apa? Teks ini yang disediakan Photoshop. Apa daun, sebagainya. Masukkan sendiri bisa sebenarnya. Nah, terus ada stroke. Di sini juga ada stroke. Stroke di sini bedanya apa, Mas? Sama yang stroke yang di shape sama di pen. Bedanya di sini itu bisa dipakai stroke-nya untuk semua objek. Mau itu gambar, mau itu teks. Nah, stroke. Nah, di sini ada position, ada inset sama outside. Kalau outside di luar. Nah, di luar. Kalau inside di dalam. Hmm. Dia besarnya ke dalam. Nah, ini outside. Oke. Nah, oke, paham ya, stroke. Oke, saya hilangin dulu. Stroke-nya. Nah, terus ada inner shadow. Inner, in itu kan masuk, berarti shadownya di dalam. Shadownya di dalam. Nah, shadownya di dalam. Angelnya diatur. Nah, ini untuk inner shadow. Inner glow. Glow itu apa? Kayak murup itu loh. Murup apa ya? Apa bahasa Indonesia murup? Nah, kayak gini. Nah, tapi di dalam karena inner. Ada satin. Satin itu ini bisa kelihatan kalau jenengan pakai tekstur emas. Itu kelihatan. Satin ini. Kayak memberi efek emas kayak emas itu loh. Satin. Mengkilap. Efek mengkilap itu namanya satin ini. Mengkilap. Nah, ada color overlay. Color overlay ini apa? Untuk memberi warna semua objek atau yang dipilih. Nah, ini. Ini ganti warna merah. Oke. Nah, ada gradient overlay. Ini saya mau menjawab pertanyaan masnya tadi. Cara membuat gradasi di teks. Ini. Nah, ini opacity itu berarti transparannya. Nah, gradiennya pilih di sini, Mas. Nah, pilih di sini. Gradasi. Kalau mau nyeting sendiri, di ini diklik, di tengah sini diklik. Nah, sama kayak yang awal tadi ini diklik 2 kali. Nah, ganti. Mau warna apa? Hijau. Nah, kalau sudah di oke, angelnya ini kan ke bawah gini, jadi kan nurut ini mau ke minggir, samping, nah kayak gini. Ini untuk menjawab cara ngasih teks gradasi di, nah objek teks ini gradasi ini bisa dipakai mau itu di objek orang, mau di objek apa itu bisa, karena layer style ini dia mengasih efek di layernya ini. Berarti apapun yang kita pilih di layernya ini bisa dikasih efek di sini. Oke, paham ya? Di sini. Nah, kayak gini. Oke. Kalau sudah, saya hilangin dulu aja. Ini nggak usah. Apa ini pattern? Oh, pattern. Pattern itu masukkan gambar di sini. Tapi ini cara yang ini agak ini yang sudah disediakan pattern. Nanti ada cara sendiri saja. Saya ajari yang langsung masukkan di luar sini. Nah, ini outer glow. Ini outer glow ini untuk ngasih efek glow yang di luar. Yang di luar. Nggak kelihatan karena backgroundnya nggak ada. Cek. Kalau backgroundnya ada dia kelihatan. Kayak stroke itu, tapi bentuknya dia ngeglow apa? Murup, neon kayak neon. Itu ini, pakai ini. Nah, ada drop ini shadow yang saya bahas kemarin, shadow yang kayak gini. Nah, kayak gini loh. Nah, ini shadownya di sini. Nah, ini. Oke, kalau sudah misal ini saya kasih bevel, saya kasih shadow, saya kasih gradient. Oke, sudah. Oke, ini backgroundnya.
Nah, enaknya di Photoshop, saya mau gini. Saya mau, saya punya teks lagi. Saya punya teks lagi. Apa sih, biarin lor lor ipsum wes. Gini. Coba tebak. Kalau saya mau ini sama dengan kayak ini, apakah saya harus nyeting lagi? Apakah atau gimana? Ada yang pernah pakai Photoshop enggak? Nah, kita nggak perlu nyeting lagi. Caranya tinggal kita copy efek yang di sini kita masukkan di sini. Caranya ini dipilih, klik kanan, cari namanya copy layer style. Oke, kalau sudah pilih lor ini font yang mau dipaste, klik kanan, paste. Mana paste? Di bawah. Paste, paste. Nah ini paste layer style. Nah, otomatis dia mengcopy efeknya. Jadi nggak harus nyeting lagi. Desain ini, desain Petiyama ini, copy, paste. Nah, dia berubah. Nah, kalau gradien ini dia nggak bisa nyalain langsung otomatis semua. Nah, di sini bisa dihilangkan di sini. Nah, kayak gini. Nah, level. Nah, paham ya? Layer style itu bisa di copy ke semua layer. Baik. Oke. Nah, nah kayak gitu. Kalau mau nyeting lagi bisa dibuka lagi di sini. Klik kanan sini bisa. Klik kanan sini cari ada sebenarnya. Mana ya? Blending option. Nah, ini ada bisa pakai ini. Jadi sama sama keluar ya tadi. Atau pakai yang efek ini diklik taruh blending option. Nah, kayak gini. Kalau Photoshop terbaru enak. Kita struknya bisa nambah. Garis tepinya ini misalnya ini mau nambah tinggal klik ini ganti warna. Oh, yang bawah. Yang bawah ini yang belakang. Ganti warna terus dibesarin. Nah, ini dua garis. Tuh. Nah, paham ya tentang layer style atau layer effect Photoshop. Nah, ini. Nah, Mas, kalau sudah gini apakah fontnya bisa diganti? Bisa. Nulis lagi bisa. Ganti tulisan bisa. Tinggal klik aja di sini dua kali. Mau tulisan yang bawah aja, yang lorem. Klik dua kali mau tulisan apa? Hmm, Nah, bisa. Bisa. Efeknya itu dia akan ngikut. Kalau dia masih bentuk gini. Nah, fontnya juga bisa diganti. Dia akan tetap ngikut efeknya. Nah, tetap ikut. Oke. Kurang berapa nih? Kurang 15 menit. Oke. Oke ya, udah semua tentang lifestyle, sebagainya. Oh, kalau mau ada pertanyaan, enggak. Kalau ada pertanyaan. Besok kita bahas tentang apa lagi? Besok bahas tentang teknik selection object menggunakan pen tool sama cara membuat shadow di Photoshop. Shadow bukan ini ya. Shadow bukan shadow ini. Tapi shadow yang di bawah kayak shadow orang, kayak desain saya yang ini sih. Bentar. Indo Australia. Oh, itu. Tapi shadow yang shadow orang. Nah, kayak ini. Oh, ini nggak kelihatan. Ini ada shadownya ini. Bentar. Oh, ini sudah jadi satu. Shadownya yang, nah, shadownya yang ini. Oh, mana shadownya? Shadow yang ini. Nah, shadow yang ini. Nah, shadow yang ini. Shadow yang bawah. Nah, shadow yang ini. Nah, shadow yang itu bukan shadow yang ini, tapi shadow yang bawah. Kayak
Ya di poster-poster itu loh. Kita bisa buat shadownya di depan, belakang dan sebagainya. Tuh. So, enggak kalau mau ada pertanyaan lagi. Loh, banyak ada. Nenek. Oh iya, sih, bentar, Mas. Ini bisa pakai Mas, bisa pakai ini loh, sih, bentar. Pakai saya carikan dulu tekstur emas. Tak cari di Google, cari tekstur emas. Nah, itu bisa pakai brush, Mas. Contoh ini, contoh gampangnya. Kan ini kan gradasi. Gradasinya saya ubah. Nenek, Mas. Itu manual itu, nambahin sendiri tuh. Yang itu, yang yang kayak ada gelap titik itu kan. Nah, caranya pakai brush. Saya tunjukin ini. Mas, kunci paste. Oke, ini nggak usah. Ini nggak usah. Oke, ini nggak usah. Biar kelihatan. Oke, ini kan gradasi normal. Kalau jenengan mau nambah kayak gelap yang tadi, yang di Photoshop itu tekniknya itu tergantung yang buat. Itu kalau jenengan tahu, Photoshop itu banyak sekali teknik yang buat. Kadang itu saya sama Pak D itu pasti tekniknya beda biasanya. Walaupun nanti hasilnya sama. Nah, kayak gini, misal saya pakai brush. Oke, brush kan ya. Ini kan brush. Saya pakai yang ini round soft round. Kalau brush gini Mas, tekniknya kita berlayar baru dulu. Sini. Oke, dengan kan tadi hitam. Brushnya saya kasih hitam. Oke, nah, kayak gini kan. Nah, sudah kayak gini, saya besarin ya. Volume-nya tak kurangi. Misal di sini, sini kan mau hitam. Gini misal. Nah, oke. Ini Mas, dimasukkan ke teksnya. Caranya, ini harus masuk ke sini. Caranya ini bisa diklik kanan, cari yang namanya masking. Mana masking? Create clipping mask. Nah, ini nggak bisa karena kita pakai gradient sini. Oke. Nah, kalau dia masih warna normal, dia bisa masuk. Kalau Pak D itu kita mainnya main ini sih benar. Main apa tadi? Lupa saya. Tekstur emas. Tak carikan dulu. Kalau dia masih di efek Mas, masih di efek pakai pakai cari yang gampang aja dulu. Oke, yang Mas Mas inilah. Nah, sementara pakai ini aja. Copy. Nah, kalau dia masih ini warna yang teksnya asli Mas, tanpa efek, dia akan masuk sendiri nih. Nah, ini sama aja kita bisa masukkan objek ke teks. Contoh, masking itu bisa kita masukkan. Misal ini share, ini fotonya Shen ya, taruh atas, tapi intinya harus di atas dulu. Klik kanan, masking lagi. Dia akan otomatis masuk ke teksnya. Create clipping marks. Masuk. Nah, kalau ada tanda panah bawah ini dia masuk. Nah, nah kan ini kan hitam di sini kan. Nah, ini saya pastekan emas. Oke, emas. Oke. Misal saya ingin buat jenengan emasnya tadi buat teks emas. Ini masukkan aja, sama taruh atas. Klik kanan, masking. Masukkan. Itu lagi ini bikin hitam. Nah, ini kan di bawah, Mas. Ini tarik taruh atas. Mas kan? Nah, sama kan kayak yang di itu. Mungkin seperti itu, Mas. Tapi kadang kan tekniknya ini tuh Mas Pak D itu kadang beda. Nah, kan sama kayak gini. Nah, oke. Sudah jawab Mas ya? Mas siapa ini? Mas Khairi Ikhwana. Nah, kayak gitu tekniknya, Mas. Tekniknya di Photoshop itu banyak kadang setiap orang itu beda-beda tekniknya. Atau mungkin Pak D ini bisa dia mewarnai sendiri manual juga bisa Mas. Gini, nggak pakai tekstur, nggak pakai ini.
Ini warnanya kasih warna emas, kasih warna memper-memper emas lah, kayak gini. Oke, yang bisa masukin pakai yang layar ini tadi. Nah, pakai manualan gini. Nah, sama kayak gini. Cuma kan dia beliaunya lebih detail kalau pakai manual gini. Kalau pakai tekstur ini kan nah kayak gini. Nah, bisa tekniknya kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Karena saya kurang tahu kalau Pak D pakainya yang gimana. Tuh. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah desain fontnya bisa dirubah manual untuk Mas? Kalau di Corel kan ada fitur convert to curve. Kalau di Photoshop eh itu bisa dirubah cuma gini. Jadi ini tadi. Jadi apa ya? Tadi loh, di rasterize. Atau ini convert to shape bisa kayaknya. Ini fitur yang terbaru kayaknya, Mas. Kalau di Photoshop yang lama-lama saya kurang tahu. Nah, misalnya ini convert to shape. Nah, bisa. Ini bisa di Nah, bisa Mas. Kalau di Photoshop terbaru loh. Nah bisa. Ini kan sama kayak di Corel. Titiknya bisa diedit sendiri ini. Nah, ini kalau tinggal ganti pen, ini bisa ditarik. Nah, kan bisa. Itu Mas. Saya ini tapi yang terbaru ini ada apa tadi? Convert to shape. Berarti dia dirubah jadi shape. Saya kurang tahu kalau di Photoshop yang yang bawah-bawah. Saya kurang tahu ada opsi itu enggak gitu. Kayaknya ada sih. Itu. Oke, udah jawab Mas ya. Nah, Kak, shadow emang bisa dibentuk orang gitu nggak? Bisa. Bahasnya besok tapi saya itu materi besok. Materi besok. Bisa. Dan itu ada tekniknya sendiri. Nanti besok saya mau bahas tentang seleksi orang pakai pen tool sama buat shadow. Wah. Nah, saya tunjukin ini putusnya udah dulu ya. Kalau ini gimana Kang? Kayak model ada ruang di dalam ruangnya itu. Nuh, tadi pakainya di inner shadow. Karena tadi warnanya ungu dia kelihatan. Nah, ini kalau emas ini kelihatan. Di sini, di inner shadow sini. Inner shadow. Nah, kayaknya inner shadow. Nah, ini kan kayak gini kan, tinggal nyeting aja distance-nya berapa. Nah, oke. Nah, sudah ya, sudah terjawab semua. Ada pertanyaan lagi enggak? Nah, ini ada kalau ini inner shadow. Kalau mbaknya tadi yang tanya bayangannya bisa kayak orang nanti besok bisa mbak saya bedah desain kalau buat bayangan orang, bayang orang sama pen tool, bukan yang belakang ini ya tapi yang bawah tadi loh kayak sama persis kayak orangnya. Jadi saya carikan gambar yang memang bayangannya eh sama persis kayak orang si gimana ya kalau saya. Nah ini ada oke. Nah ini saya langsung saya masukkan foto siapa aja. Nah ini desain saya yang ngasih ucapan selamat Pak Presiden. Oke. Nah, gambar bayangan ini, Mbak. Ini kan maksudnya, ini kalau pakai brush itu nggak bisa. Dia jelek. Ini sama kayak orangnya, brushnya. Nah, besok kita bedah buat ini. Sama kita nyeleksi pakai pakai orang. Pakai orang. Pakai pentul. Pakai orang sudah. Oke. Oke, udah ada pertanyaan lagi enggak? Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Jangan sulit-sulit. Enggak. Kalau teknik itu ada. Di YouTube saya sebenarnya sudah ada teknik buat shadow, tapi nggak apa-apa. Saya sering beda beda teknik-teknik di di YouTube saya sebenarnya. Kalau saya beda desain ini ya YouTube saya isinya bisa 3 jam, 5 jam kalau beda gini. Tapi yang saya beda cuma teknik-tekniknya aja, teknik buat shadow, teknik
apa dan sebagainya itu. Oke, ya kita selesai jam berapa? Jam berapa sekarang? 9.55. Oke. Oke, berarti yang belum tahu, jadi saya sudah punya rundownnya itu ini. Kemarin yang masuk kemarin tahu, kalau yang sekarang baru masuk ini round dan apa ya? Rundown. Nah, ini hari kedua sudah, hari ketiga besok teknik selection pen tool sama cara membuat shadow Photoshop. Oke, baru hari terakhir kita bedah presentasi tugas ini apa? Sebenarnya minggu pertama kemarin sudah saya kasih tugasnya itu membuat logo diri, karena saya pengen nggak perlu desainnya bagus, tapi saya pengen jenengan itu paham arti yang jenengan buat. Kayak, oh logo ini artinya saya pengen pakai warna hijau karena bla bla bla, karena saya pengen bentuknya kayak gini, bla 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 kayak gitu. Aduh, kayak gitu. Oke, bagi yang baru masuk boleh buat. Nanti besok yang sudah siap bolehlah presentasi lah logonya. Oke, saya gimana mas? Sudah mas? Oh ini. Sebenarnya ini ada yang tanya lagi ini. Kalau masalah background yang ada perkotaan plus kayak ada asap-asapnya, kapan dibahas Mas? Itu pakai pakai brush Mas. Ya nanti kalau mau bedah desain ya itu nanti bisa dibedah. Nanti kayak buat asap-asapnya sama awan. Oke. Oh ya, sudah Mas. Apa ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kalau nggak ada, saya saya tutup dulu aja. Gimana Mas? Halo, suara saya terdengar ya? Iya sudah Mas. Eh, Mungkin yang untuk para peserta untuk gerak absen di isi Oh, link. Mungkin penyampaian dari Mas Ari sudah ya? Sudah selesai. ya sudah saya tutup dulu Mas. Ya. Nah, siap. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok lagi. Dan terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan terima kasih sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjut, Mas. Siap. Terima kasih Mas. Ya, Terima kasih banyak atas penyampaiannya Mas Ari, atas penjelasan yang sangat insightful tentang Photoshop kali ini. Eh, oh iya, terus kita ada tugas atau enggak Mas hari ini? tugasnya tetap yang hari pertama aja, Mas. Yang logo tetap. Jadi Nanti baru kalau tugas tugasnya yang membuat logo itu. ya itu logo diri sendiri. Jangan buat poster dulu, kasihan anak-anak. Nah, kalau tugas membuat poster itu sepertinya di akhir habis pertemuan 4 itu baru tugasnya mereka poster nanti diupload, kan jenengan sama panitia kan nanti ada penilaian sendiri, ya kan. Siap, siap. Nah, Iya. kayak gitu untuk dari saya cukup poster aja, poster apa logo dulu, logo mereka sendiri dulu. Nah, itu aja. Oke. Oke, siap. Untuk mungkin penyampaian materi hari ini dicukupkan. Nanti kalau mau ada tanya-tanya bisa dilanjut di grup atau bisa hubungi satu orang, nanti bisa dikumpulkan pertanyaannya, nanti biar bisa dijawab langsung gitu. Mungkin eh, untuk kali ini sesi foto dulu ya. Harap dinyalakan kamera apa on cam.
Eh, Moga dinyalakan Mas Raffi, Mas Ahsan, Eki, Maulana, Ferry Ihwana. Ya, kita foto eh, satu, dua, tiga. Bentar lagi jempol, jempol. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih.